Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Novita. Saya dari kelompok satu Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ketiga, yaitu membuat program untuk menentukan hari apa tanggal yang dimasukkan. Tanggal haruslah valid dan header yang digunakan hanyalah IOStream. Pertama-tama untuk menyelesaikan program ini, kita deklarasikan variabel tanggal, bulan, tahun, hari, jumlah hari, K, dan J bertipe integer. Kemudian program harus meminta pengguna memasukkan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian program akan memeriksa jumlah hari dalam bulan berdasarkan tahun yang diberikan. Jika bulan kurang dari 3, tambahkan 12 ke bulan dan dikurangi 1 dari tahun. Hitung hari dalam seminggu menggunakan rumus Zellers congruence. Kemudian tampilkan nama hari yang sesuai dengan hasil perhitungan. Lalu jika input tidak valid, maka yang ditampilkan pesan kesalahan. Di sini kita akan langsung mencoba ke program C++-nya. Di sini kita akan menggunakan switch case. Biasa pertama input IOStream. Kita di sini hanya menggunakan input IOStream. Lalu IOStream namespace. Kemudian email dan kurung-kurang lagi dan tutup untuk um, memulai dan mengakhiri program. Kemudian kita deklarasikan variabelnya bertipe integer untuk tanggal, bulan, tahun, hari, jumlah hari, dan angka serta J. Kemudian kita buat cout untuk menampilkan masukkan tanggal. Ini formatnya ada DD, M, Juli. Selanjutnya, yang dimasukkan itu tadi, dia disimpan di variabel tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian, kita gunakan switch. Switch untuk bulan, ini kita mulai. Pertama ada case 1, ini untuk bulan 1, di mana jumlah harinya itu sama dengan 31. Kemudian break. Selanjutnya case 3 untuk bulan 3, di mana jumlah harinya ini juga sama dengan 31. Lalu break. Di sini kita masukkan terlebih dahulu yang jumlah harinya itu sama dengan 31 ya. Di sini yang bulannya 31 itu ada bulan 1. Yang jumlah harinya 31 itu ada bulan 1, bulan 1, kemudian bulan 5, lalu bulan 7, kemudian bulan 8, selanjutnya bulan 10,
1, 3, 5, 7, 8, 10, dan bulan 12. Terus 12. Nah, selanjutnya kita urutkan untuk yang jumlah harinya itu 30. Pertama ada bulan 2. Eh, salah. Maaf. Bulan 4. Kemudian B. Ini kita saling section. Ada bulan 6 dan bulan 9 dan bulan 11. Nah, selanjutnya untuk case 2, bulan 2 ini kita ada pakai if, get unconditional if, um, di mana kalau tahun ini habis dibagi 4 dan hmm, tahun ini tidak habis dibagi 100, habis dibagi 100 atau um, atau tahun ini habis dibagi 400. eh, Tahun ini habis dibagi 400 berarti minus 9 dan maka dia akan menampilkan ini apa ya, jumlah hari, jumlah harinya ini sama dengan 29. Kemudian ada else. Nah, di sini ditutup. Hmm, ini di sini. Nah, terus else-nya maka else-nya ini berarti jumlah harinya itu sama dengan 28, ya kan? Sama dengan 28. Kemudian di break. Lalu setelah memasukkan switch-nya, kita lihat kondisinya. Jika jika bulan ini lebih kecil dari 1 atau bulan lebih besar dari lebih besar dari 12, maka out hmm, tanggal tidak valid.
Baik. Tambahkan N line supaya lebih rapi. Oh, nah, selanjutnya di sini ada if lalu else. Else-nya ini if juga. If tanggal, kalau tanggalnya lebih kurang dari satu atau tanggalnya lebih besar dari total eh jumlah hari, maka dia akan menampilkan tanggal tidak valid. Nah, tanggal tidak valid. Nah, saya rapi. Kemudian em, di sini kita buat else-nya. Else-nya ini juga ada if, if bulan lebih kecil dari 3, maka dia akan melakukan proses di mana bulan ini sama dengan bulan plus 12 dan tahun itu sama dengan tahun -1. Selanjutnya, ini kita lakukan lagi proses perhitungannya untuk K, ya, sebentar. K ini sama dengan tahun modulo 100. Kemudian J ini sama dengan berarti tahun dibagi 100. Lalu untuk hari itu sama dengan, buat sini, tanggal ditambah kurung 13 dikali kurang lagi bulan plus 1. Kemudian ini dibagi 5. Dibagi 5, kemudian ditambah K, kemudian ditambah, buka kurung lagi, K per 4. Kemudian ditambah dengan J per 4. Kemudian ditambah lagi dengan 5 dikali J. Lalu di- dilihat sisa pembagiannya dengan 7. Baik. Ah, selanjutnya dilihat lagi kondisinya jika hari ini sama dengan 0, maka si out-nya dia akan menampilkan si out 1. Lalu n line.
Kemudian ada else if. Kalau harinya ini sama dengan 1, maka si out itu. Dan else if lagi untuk hari sama dengan 2, itu si outnya Senin. Kemudian else if lagi untuk em, hari sama dengan 3, terus si outnya Selasa. Kemudian lagi. Kemudian masih ada else if untuk hari sama dengan 4. Maka dia akan menghasilkan output Rabu. Lalu else if lagi untuk hari sama dengan 5, maka si outnya Kamis. Nah, lalu terakhir ada else. Ada else, kalau else dia akan di out Jumat. Nah, oke. Kira programnya seperti ini. Lalu kita coba run. Nah, di sini pertama kita masukkan tanggalnya. Misal di sini kita masukkan 14, lalu enter. Nah, di sini program akan langsung meminta input untuk bulan juga, 19 misalnya. Lalu tahunnya 2006. Eh, 2006. Enter. Nah, muncullah hasil harinya. Di sini tanggal 14 November 2006 itu adalah hari Selasa. Kemudian misalnya kita cek untuk tanggal 15. Tadi kan tanggal 14 itu Selasa. Lalu misalnya untuk tanggal 15, nah ini Rabu. Jadi benar, ya kira-kira seperti ini programnya. Kemudian untuk algoritma deskriptifnya seperti ini. Dan pseudocode-nya seperti ini. Kemudian flowcard seperti ini. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk tugas nomor 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.